manusia, banyak nama manusia disebut oleh Allah. Tetapi yang paling banyak, yang paling sering disebut Allah manusia itu, kalau ambo pahami, kalau ambo cali apa ibu-ibu, namanya 3. Artinya Allah itu suka menyebut manusia itu dengan 3 nama ataupun 3 istilah. Nanti go to Pak Ustaz. Yang pertama, Allah itu menyebut manusia itu dengan Bani Adam. Bani Adam itu maksudnya manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Berarti kita kucik keturunan. Walaupun ada orang Jawa, orang Minang, orang Medan, Tapanuli, Aceh, sadualanya, tapi yang jelas kita satu keturunan kita. Nenek kita itu adalah Nabi Adam. Satu. Kemudian yang kedua, Allah itu menyebut nama manusia dengan istilah basyarun. Jadi basarun itu apa-apa ibu-ibu, manusiaku punya badan, punya jasad, punya wajah. Makanya manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad itu menikah, orang Yahudi heran, saya Muhammad tuh kawilanya. Makanya turun ayat apa ibu-ibu? Apa ayatnya apa ibu? Kul innama ana basyarum mislukum yuha. Apa kata Allah? Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa kamu itu basyar. Apa basyar itu? Manusia yang punya badan, punya kulit, punya wajah. Makanya manusia itu butuh makan. Kita ke sadolanya kok pulang dari masjid kok mencari lontong kok. Bako mencari lontong, mencari goreng loh. Awak punya badan. Cuma yang paling sering ambo cali apa ibu-ibu? Manusia itu ada istilahnya abadun. Jadi abadun itu ibadun. Atau Pak Ustadz, abadun itu artinya budak ataupun hamba. Jadi kita itu adalah seorang budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah, bukan budaknya manusia. Jadi mungkin apa-apa dan ibu-ibu sering apa-apa menemukan ataupun membaca ayat dalam Al-Quran. Apa itu Pak Ustadz? Fatahriru raqabah. Itu artinya itu adalah merdekakan budak. Itu maksudnya itu apa ibu? Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, nanti tebusannya, nanti hukumannya adalah memerdekakan budak. Itu tujuannya apa ibu-ibu adalah biar budak hapus di dunia. Alhamdulillah apa ibu sampai kini ada budak. Cuma kadang-kadang manusia kok menjadi budaknya manusia. Itu nak ketujuh Tuhan. Jadi kita itu apa ibu adalah budaknya Allah, bukan budaknya manusia. Makanya tidak boleh kita memperbudak orang. Kenapa? Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Yang boleh itu adalah kita itu memperbudak, diperbudak oleh Allah. Kenapa? Karena kita budaknya Tuhan. Jadi kalau dulu orang manusia kok apa ibu ya, solat ndak amua, puasa ndak amua, zakat ndak amua, beribadah ndak amua, berarti inyo itu nak tentu sia dirinya. Gampang sebenarnya kajiannya itu. Bako ndak amunya solat, nyo ndak tahu sia dirinya. Kita itu adalah budak Allah, bukan budaknya manusia. Solat kata Allah solat kita. Puasa kata Allah puasa. Kenapa? Karena kita budaknya Allah. Cuma apa ibu kalau ambo kadang-kadang memahami apa ibu ya. Kenapa kita kadang-kadang manusia kok Pak tidak suka diperbudak oleh Allah?
Kenapa kadang-kadang manusia kok sulit disuruh oleh Allah? Contoh lagi ini apa ya? Semua masyarakat kita kok yang masih sholat. Yang bedobana yang paling patah lah jagonya pak. Lapainya kamar mandi, lapainya ke WC, langsung lo masak. Ndak lo tapi kia dinyo tu udah sholat. Jadi kalau ambo kadang-kadang memahami apa ibu ya. Kenapa manusia aku sulit diperbudak oleh Allah? Karena dia tidak paham terhadap sesuatu. Itu makanya dalam agama pak. Dalam agama bu, ada kalau tidak salah 4 yang harus kita kenali dalam hidup ini. Kalau tidak tentu bahwa yang ampe kok itu ya payah tuh. Yang ampe itu Pak Ustadz. Yang harus kenal kita siapa diri kita. Yang pertama kata Allah adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu Pak Ustadz, kenali diri. Inilah masyarakat kita kok yang banyak kanai kok. Ini tentu sih dirinya. Makanya tidak mau beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya tugas kita adalah untuk beribadah. Itu makanya sering Amba sampaikan apa ibu, kampung awak tidak di pasir kodoh. Kampung kita akhirat. Makanya tugas manusia adalah mempersiapkan diri ke pulang kampung. Makanya kalau ada orang pasir kok merantau ke Batam, merantau ke Jakarta, tidak pernah pulang-pulang lah 10 tahun, berarti tentunya dari mana asalnya. Kalau tahunya asalnya pasir kok, itu kemarin sekali setahun, kok sekali 2 tahun, sanggup jawab. Itu makanya ibu-ibu ya. Yang kita pijak kini ke tanah. Kamapun beko apa, kamapun beko ibu, nan dipijak tu tanah. Makanya ndak boleh awak menyombongkan diri di atas tanah kok. Karena kita berasal dari tanah. Ada sebuah riwayat bu ya. Sebuah riwayat pak. Jadi dalam riwayat kok ketika nanti awak meninggal. Ketika kita mati, ketika kita wafat. Orang banyak mantah. Keluarga mantalah. Harta mantalah. Ibadah mantalah. Tapi nan dua pulang. Ahluhu wa maluhu. Keluarga awak, jo hartawa kembali ke rumah. Yang menyertai kita adalah karajo awak di dunia kok. Nan jae, nan kurang aja, dosa, kebaikan, satunya kaku buah. Disitulah puncak penyesalan tuh. Makanya kalau ada ibu-ibu apa-apa mengarajuan dosa ke orang di dunia kok, selesaikan. Jangan amuah membawa dosa itu kaku buah, menyesali ku apa tuh. Itu makanya kalau Umar bin Khattab mengatakan pak, nasihat kepada kita sadualannya nanggaik-gaik kok. Kece Umar. Silakan berbuat maksiat, silakan berbuat kejahatan, silakan berbuat dosa di atas dunia kok. Tapi jangan amuah membawa dosa itu ke kubur. Lumayan nasihatnya kok. Silakan mengerjakan maksiat, silakan mengerjakan dosa, silakan mengerjakan kejahatan di atas dunia kok. Karena yang namanya manusia pak, indak mungkin berdosa. Jangan sosok barasia lo awak kok. Banyak dosa kita pak, banyak kejahatan kita bu, banyak maksiat kita. Silakan, karena kita manusia. La sumiyal insanu illa khotoun wan nisyan. Tidak mungkin dikatakan manusia kata Nabi kalau tidak melakukan nanduoko. Kalau orang awak ko pak pasti ada awak mengarajuan nanduoko. Nanduo tu pak Ustadz. Yang pertama al khoto, pasti salah. Al-khoto pasti lupa. Yang kedua pasti kita melakukan yang namanya dosa. Jadi lupa
ataupun maksiat itu memang pasti takarajuan manusia. Silakan, kata Umar. Tidak mungkin kita itu tidak berdosa di atas dunia kok. Cuma kata Umar, jan amuah mangarajo membawa maksiat itu ke kubur. Itu sih kata Umar. Ditanya orang Umar, baca ronyo maksiat nan awak karajuan di dunia ko indah awak bawa ke kubur. Kata Umar, apa ibu? Karajuan nan dua ko. Anan dua tu Pak Ustaz. Kalau dosa itu kepada Allah, silakan pilih salah satu nan dua ko antara taubat dengan dosa. Taubat dengan istighfar. Iya, kalau dosa ke manusia apa Ustaz? Kalau dosa ke manusia, iko nambare bu, iko nambare pak, minta maaf. Sabananya bu, ya sabananya pak, awak ko came kamati, awak takui kamati, awak hilang akal kamati ko, dek mamikian dosa, indak lo pikir rumah, harta, pangkat, indak lo pikir tu dosa awak nan salamuku nang jadi pikiran di awak. Lai pernah takana apa ibu? Pernah ambo dulu ceramah ibendan selama 1 bulan. Jadi ambo tu pernah mengaji pak ya. Pengajiannya itu malam hari. Jadi mulai jam 9 sampai tengah 1 malam. Jadi ada orang gaek dan lah umur 70 tahun. Inya duduk di sebelah kanan di kursi. Jadi pertengahan ambo tu pengajian sampai berakhir inyo tamanuang. Ambola jadi pikiran, bako tamanuang lo apa aku yo. Ndak semangat inyo tu mandang pengajian tu. Tapi awak ndak jadi pikiran, awak tetap ceramah. Jadi sampai tengah 1 Pak. Sampai tengah 1 Bu, ambo ke pulang, ambo berangkat ke rumah, dikajanyo ambo. Pas membuka pintu ambo, keceknya, Ustaz, cale. Apa Pak? Deh, ambo adonan para lo, Pak Ustaz, ambo kecean ke Pak Ustaz ko. Ndak ada Pak Ustaz sebentar. Ndak ada Pak kecewa. Keceknya. Jadi acar itu Pak. Jadi giko Pak Ustaz. Ambo tadi mulai ceramah Ustaz sampai akhir. Ambo tu banyak tamanuang, banyak berpikir. Batu. Jadi giko caritonyo Pak Ustaz. Ambo dari dulu orang jahe. Banyak maksiat. Sadonyo awak karajuan Pak Ustaz. Bajudi awak karajuan. Mencuri awak karajuan. Mabuk awak karajuan. Selingkuh awak karajuan. Malah Pak Ustaz, zina tu acok awak karajuan. Jadi Pak, aku nanya apa kecian ke ambo tu? Giko Pak Ustaz. Jadi sampai kini Pak Ustaz, pikiran ambo, pangana ambo, kasinan taruh. Tidak tenang awak dalam hidup. Itulah pelajaran dia Pak Jo Ibu. Dan perlu ambo sampaikan. Kalau ada masyarakat kita yang banyak dosa, yang banyak maksiat, banyak kejahatan. Ada rumah orang rancah tapi piti korupsi. Ada orang manggale di awal, rumahnya rancah tapi acok manipu orang, acok mengurangi timbangan, acok baduto. Jan ibu apa beranggapan orang itu bahagia? Tidak. Inyo bahagia di luar tuh Pak. Sementara kalau batinnya tersiksa. Kenapa Pak Ustaz? Ikulah agama tuh Pak. Jadi kini kita kan merdeka. Jadi merdeka itu kan dalam agama kita namanya hurriyah. Tapi kalau ambo memahami apa Ibu? Batu awak tuh merdeka dari Belanda. Batu awak tuh merdeka dari Jepang. Tidak mungkin, tidak ada awak dijajah orang Belanda kini, tidak ada awak dijajah oleh Jepang kini. Tapi ingat apa Ibu? Kalau dalam agama Islam, kapankah seorang dianggap merdeka? Dianggap bebas. Kalau dalam agama Pak Ibu, ketika seseorang itu sudah merdeka dari nanti goko.
Kalau apa ibu dikuasai oleh salah satu nan tiga ko, berarti awak ko belum dianggap orang yang merdeka. Untuk apa Ustaz nan tiga tu? Yang pertama apa ibu? Kita ko tidak dikuasai oleh, kita ko dikuasai, dijajah oleh hawa nafsu. Itu yang paling fatal. Lihat tadi malam tu pas salah satu musola yang di musola namanya tu Nurul Korea di Padang tu. Orang yang mencuri kok tadi malam ceritanya, tapi udah disebar di grup di mana-mana. Orang yang mencuri kok ndak tahu Pak bahwa ada CCTV di musola tu. Lama sih dinyoto membongkar kotak amal, kotak piti yang ada di musola tu. Baku bisa mode itu Pak Ustaz? Nafsu. Baku bisa lo orang memperkosa anak kandungnya Pak? Nafsu Pak. Baku ada orang suami membunuh istrinya? Nafsu Bu. Baku ada anak memperkosa anak kandungnya Ustaz? Nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu mendorong kita berbuat maksiat. Sampai kini masih ada orang lalu. Nafsu. Coba anak-anak kita sekarang Pak. Kadang-kadang kita kok Pak ya, kita ke surau orang kaya. Tiba ke awas sampai ke rumah. Anak lalu baru. Tetap jadi pikiran sama kita. Jadi setiap dosa, setiap maksiat itu Pak, ada dalam diri kita, kita kacau panganato. Jadi orang yang tenang itu apa ibu? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu makanya setelah orang berbuat baik Pak, dia baca Alhamdulillah. Itulah itu. Santiang ke apa di siko solat Pak ya. Siapapun ambo cale imamnya mantap-mantap. Bukan ambo memuji Bu ya, enggak. Tapi ya setiap ambo cale siapapun yang jadi imam di siko, rasanya ada 3 atau 4 yang ganti-gantian siko imam. Kayaknya mantap ya imam itu. Bau untung lah ibu tuh. Bacaannya itu bagus. Kehusukannya itu alhamdulillah. Yang kedua, batu awakku apa ibu tidak dikuasai, tidak dijajah, tidak dipengaruhi oleh nafsu, tapi kan awak selalu dikuasai oleh dunia. Dunia. Dia aja bacakan ndak mua, dia aja berkurban ndak mua, tapi kalau barale ada piti. Dia aja berkurban ndak ada piti, tapi kalau mempelai rumah ada pitinya. Dia aja berkurban, tidak ada piti. Tapi kalau membeli oto, mobil ada piti. Tetap Pak dunia. Luar biasa memang. Makanya Nabi mengatakan apa ibu? Musuh terberat agama itu ru'suz dzunub, hubbud dunia. Kepala dosa itu, yang paling besar dosa itu adalah cinta dengan dunia. Oke, alhamdulillah Pak Ustaz, awan ndak ada dijajah, ndak ada dikuasai oleh nafsu. Oke, alhamdulillah. Awan ndak ada dikuasai dunia ada Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kan apa ibu suka dikuasai oleh nomor 3 kok. Itu yang banyak kita kok Pak. Kaya indah. Ini miskin, ini menengah. Tapi ini dikuasai nomor 3 kok. Nomor 3 kok Pak Ustaz. Maksiat, dosa, ini selalu dikuasai oleh yang namanya dosa ataupun kejahatan. Dosa tu Pak Ustaz, kejahatan tu Pak Ustaz. Ikolah tadi apa tu? Bako orang gaek nambah umur 70 tahun tu menderita, panganannya kasinan tarui, ndak lama hidupnya, lalu kasinan lo pangana batu karena dia selalu menyelimuti dirinya dengan yang namanya maksiat. Makanya Nabi mengatakan maksiat itu Pak maha kapisah dari itu. Yang pertama, dosa itu adalah apabila ada perbuatan ibu, perbuatan apa?
indak lama jiwa, indak lama hati, pangana kasinan tarui, pikiran kasinan. Memang itulah dosa itu, Bu. Ambo yakin, Bu, kalau sempat pernah ibu memfitnah orang di kampung kau, sampai kini belum minta maaf ibu ke orang tua, sampai mati pun ibu pasti pangana kasinan. Kalau ada ibu durako ke orang gaek, orang gaek lah meninggal, ambo yakin sampai kini pasti jadi pangana ke awak. Bagaimana itu Pak Ustaz? Karena itulah Pak yang namanya dosa. Tetap jadi pikiran. Tetap jadi pangana ke awak. Yang kedua, wa karita ayat tolia alaihin nas. Itu Pak Ustaz, kita tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang banyak. Makanya orang berbuat dosa itu mando-ando. Makanya setiap orang berbuat dosa suka berdusta. Contoh lah Pak, ini kan hari Jumat kok. Ini ambo agak capek Pak ya, karena ambo khutbah kasih junjuang kini kok Pak. Berarti orang rumah jadi sopir lah siap ini untuk barangkali kasih junjuang, butuh waktu sampai atau 5 jam. Oke apa Ibu? Kenapa dosa itu seperti itu? Karena dosa itu memang tidak suka kita tahu orang. Oke, kita kembalikan yang tadi, Bapak Ibu. Apa yang perlu kita kenali dalam diri ini, dalam hidup kita? Yang pertama, Pak, kenalilah diri sendiri. Siapa awakku? Laki-laki padusi, laki-laki. Laki-laki padusi. Labara umur. Acok bakaco. La 60. La 65. Kalau 65 kan umur itu akar rajulai. Tentu ibadah. Itu makanya apa-apa dan ibu-ibu Rasulullah ketika berumur 53 tahun inyo berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makasihnya Pak, kalau umur 50 tahun kita Pak, hijrahlah kita, robahlah diri itu. Yang salamoko malas baca Quran kini indah. Yang salamoko pemaleh ke masjid kini rajin. Yang salamoko sholat banyak tinggal kini sholat. Itulah baru yang namanya hijrah. Yang kedua, alhamdulillah Pak Ustaz awalnya kenal diri, oke. Yang kedua dalam agama, kenalilah siapa Allah. Baca rohnya Pak Ustaz mengenal Allah tuh, lihat ciptaan. Lihat anan diciptakan oleh Allah. Itu ada matahari. Tidak mungkin orang Amerika yang membuat matahari itu. Orang Amerika pun ditanya, tidak lo mereka yang membuat matahari itu. Pai apa? Ke Danau Singkarak. Tanyalah orang Singkarak itu, siapa yang membuat Singkarak? Bukan mereka. Pai apa Ibu ke Danau Toba? Luar biasa Danau Toba itu bantuan laut. Tanyalah orang di sini itu, siapa yang membuat Danau Toba itu? Bukan mereka. Berarti kesimpulan kita pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Kenali diri pasti kenali Allah. Kata Nabi. Oke Pak Ustadz, awalnya kenal diri, lah kenal Allah. Kenalilah Pak nomor 3 kok. Apa Ustaz nomor 3 kok? Kenali yang kita tempati sekarang ini. Inilah dunia. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Pak, dunia ini adalah mainan. Cuma kita kadang-kadang mati-matian memperjuangkan dunia ko. Makanya ambo sampaikan ke apa ibu, jangan calik duniaku dengan mata kepala, lihatlah dunia dengan mata hati.
Contohlah pulang beko ibu dari surau apa dari masjid ko. Mungkin ada orang gaya seumuran kita yang pemalas ke masjid. Mangamu dituna. Ancala risiko salat. Barasiah. Imam mantap. Kehusukan. Jalan kan jauh tuh. Orang kan banyak masjid tapi jalan. Suara otot tadangah. Kini alhamdulillah. Inilah apa ibu. Oke Pak Ustadz. Awal lah kenal diri awak Pak Ustadz. Awak orang. Awal lah umur 60 tahun. Oke. Kenali Allah. Sia Allah kah? Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Allah itu dua yang pernah lupa. Tempat beribadah dan tempat minta tolong. Makanya manusia suka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kalau ambo kadang-kadang mencari Pak, manusia yang tidak suka berdoa itu orang sombong. Alah Pak, kalau apa yang suka main bola, siapa yang terkenal main bola? Ronaldo. Ronaldo tuh kan masuk ke lapangan tuh Pak, pasti mau dikonya. Tuh Pak Ustadz, berarti inyo tuh pun tetap berdoa. Baku banyak berdoa manusia aku Pak Ustadz, karena manusia aku yakin ada kekuatan di luar diri kita, itulah Allah. Rencana di tangan manusia, keputusan di tangan Allah. Itulah itu. Kenali dunia. Dunia kok Pak Ustadz. Dunia adalah tempat ibadah. Mazra'atun ilal akhirah. Ladang untuk akhirat. Tanamlah amalan di dunia kok. Biar kita petik nanti di akhirat. Oke Pak Ustadz, ambolah kenal diri awak Pak Ustadz, ambolah kenal dunia Pak Ustadz, awalah kenal Tuhan, diri Allah, Tuhan Allah, dunia Allah, terakhir lagi. Terakhir kolai Pak Ustadz, istidadil yaumir rahil. Pak Ustadz, kenali akhirat. Jadi apa kasihnya tuh Pak Ustadz? Bahwa walaupun senang ibu apa di dunia, tapi yang namanya akhirat khairun wa abqa. Bu tadi takkan ada ayat yang dibacakan oleh Imam tadi itu ya. Ada dua yang tidak perlu kita berteman dengan orang itu. Tidak perlu awak berkonco dengan dua ko. Tidak perlu awak dake-dake dengan dua ko Pak. Bu, siapa? Yang pertama asiman au kafur. Asiman tu orang yang suka badoso, orang yang suka bagunjiang, orang yang suka mempinah, jala bu mandake-dake jo orang tu. Inyo yang badoso beko kanelo awak. Yang kedua, yang tidak boleh awak bakonco itu adalah kafur, orang-orang kafir. Jadi kesimpulan kita apa ibu-ibu? Ada 7 kalau tidak apa ibu ya. Yang pertama, jangan kita dikuasai oleh 3 hal. Yang pertama, nafsu. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, dosa. Kemudian apa ibu-ibu dalam agama yang perlu kita kenali dalam hidupku ada 4. Yang pertama, diri. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, dunia. Dan yang terakhir adalah akhirat. Siapkanlah diri untuk menuju akhirat karena kita pasti sampai di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati hidup kita, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ila basar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.